Syarhum Mishkatil Masabih adalah syarah dari kitab Mishkatul Masabih karangan Imam Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Khatib Al-Umari At-Tibrizi yang wafat tahun 741 Hijriah. Maka kitab Mishkatul Masabih itu syarah dari kitab Al-Masabih karangan Imam Al-Baghawi yang wafat pada tahun 516 Hijriah. Jadi kitab Al-Masabih disyarahkan menjadi Mishkatul Masabih. Mishkatul Masabih disyarahkan lagi menjadi Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih. Maka berkata Al-Allamah Hadi Al-Qari dalam mensyarahkan hadis ini, ai la yuzkarullahu, artinya tiada disebut-sebut nama Allah, fala yabqa hikmatan, maka tiada menyisakan hikmah fi baqa'in nasi, dalam keberadaan manusia. Kalau manusia di dunia ini kagak nyebut-nyebut nama Allah, berarti gak ada gunanya penciptaan manusia itu. Wa min hada, dan dari inilah yu'rafu, dapat diketahui, anna baqo al-alami, bahwa tetapnya alam ini bibarokatil ulama il-amilina, dengan sebab keberkahan ulama-ulama yang al-amilin, yang mengamalkan ilmu, wal ubadil salihina, dan ahli-ahli ibadah yang saleh, wa umumil mu'minina, dan keumumannya orang-orang yang mukmin. Bumi ini menjadi ada dan berkah dengan sebab keberkahan al-ulama il-amilin wal ubadil salihin wa umumil mu'minin. Wa akhrajal imamu Ahmadu fi zuhdi an Thabitin radhiyallahu anhu qala kana Salmanu fi isabatin yadhkurunallaha famarran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faquffu faqala ma kuntum taquluna qulna nadhkuru Allahu Allahu ala sabilil hikayah. Faqala inni ra'aitur rahmata tanzilu alaikum fa ahbabtu an usyarikakum biha. Tsumma qala alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira ma'ahu. Wa akhrajal imamu Ahmadu fi zuhdi an Thabitin radhiyallahu anhu qala, dan telah mentakhrij sebuah hadis al-imamu Ahmadu dalam kitab Az-Zuhud dari Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, al-imamu Ahmadu, ada kata-kata al-imamu Ahmadu. Al-alamul waqi'u ba'dal laqabi tufidu badalan. Isim alam yang terjatuh setelah laqab maka dia menjadi badal. Al-Ahmadu, Ahmadu itu namanya isim alam yang terjatuh setelah laqab al-imamu, maka Ahmadu menjadi badal. Al-alamul waqi'u ba'dal laqabi tufidu badalan. Isim alam yang terjatuh setelah laqab maka dia menjadi badal. Ahmadu badal, al-imamu laqab. Kana Salmanu fi isobatin yadhkurunallah, adalah Salman Al-Farisi berada
dalam satu rombongan. Isobah, usbah, isobah artinya rombongan, sekumpulan manusia. Kalau isobah, asoib artinya perban. Adalah Salman Al-Farisi fi isobatin, fi bimakna ma'a, bersama satu rombongan. Mereka berzikir menyebut nama Allah. Famarran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fakufu, maka Nabi lewat. Fakufu, maka mereka berhenti sejenak. Salman Al-Farisi bersama satu rombongan sedang berzikir menyebut-nyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Nabi lewat. Fakufu, maka mereka berhenti. Faqala, Nabi bertanya, ma kuntum taqulun, apa yang kalian ucapkan? Kulna, maka sahabat menjawab, naqulu Allahu Allahu, kami menyebut-nyebut nama Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Faqala, maka Nabi bersabda, inni ra'aitur rahmata, sungguh aku melihat rahmat, tanzilu alaikum, turun atas kalian. Fa'ahbabtu, maka aku ingin, an usyarikakum biha, untuk bergabung di dalamnya. An usyarikakum biha, bahwa aku bergabung kepada kalian di dalamnya. Saya pengen banget ikut ini, ikut bareng-bareng berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah. Itu dalilnya sekaligus dua. Yang pertama dalil bolehnya menyebut langsung berzikir dengan nama Allah, Allah, Allah. Yang kedua dalil bolehnya berzikir bersama-sama. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati man umirtu an asbira ma'ahum. Segala puji bagi Allah, alladzi ja'ala fi ummati, yang telah menjadikan di antara umatku, man umirtu, yang manusia yang aku diperintahkan, an asbira ma'ahum, agar aku bersabar bersama mereka. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku manusia yang aku diperintahkan untuk bersabar bersama mereka. Karena di dalam surah Al-Kahfi ayat 28 Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum. Wahai Muhammad, wasbir nafsaka, sabarkanlah dirimu, ma'alladina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka, bil ghadati wal ashiyyi, di pagi hari dan di sore hari, yuriduna wajhahu, yang mereka mengharap keridhaan Tuhannya, wala ta'du aynaka anhum, dan jangan engkau berpaling dari mereka. Maka para ulama mentafsirkan ayat ini adalah bolehnya berzikir bersama-sama. Ijlis ma'al ladina yadhkurunallaha wa yuhalliluna wa yuhammiduna wa yusabbihuna wa yukabbiruna wa yas'aluna bukratan wa asyiya. Duduklah bersama orang yang berzikir kepada Allah, bertahlil, bertahmid, bertasbih, bertakbir, dan berdoa, baik di pagi hari maupun di sore hari.
Wa qala al-allamatul muhadditsu al-Manawi, boleh al-Munawi, boleh al-Manawi, rahimahullahu ta'ala syarihan haditha Rasulillahi sallallahu itu kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yaqulu ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Berkata al-allamah al-muhaddits al-Munawi Muhammad Abdul Rauf al-Munawi, lahir pada tahun 952 Hijriah dan wafat pada tahun 1031 Hijriah. Beliau adalah muridnya Imam Romli dalam ilmu fikih dan muridnya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam ilmu tasawuf. Beliau punya karangan kitab yang terkenal namanya Faidul Qadir Bisyarhil Jami'is Shaghir min Ahaditsil Basyirin Nadir. 6 jilid. Punya juga itu. Dalam kitab Kinwanun Daniyah pada faedah yang ke-130 itu Al-Fakir menukil dari kitab Faidul Qadir Bisyarhil Jami'is Shaghir min Ahaditsil Basyirin Nadir tentang orang yang alim di zaman Israiliyah. Dia suka mengajarkan kesesatan-kesesatan kepada manusia. Di akhir-akhir hayatnya dia taubat. Padahal masa mudanya itu dia ngajarin orang ini bid'ah, ini sesat, ini bid'ah, ini sesat. Sehingga setelah dia bertaubat, muridnya masih ngamalin ajaran dari gurunya itu. Masih suka ngapirin orang, nyesatin orang, bid'ahin orang. Setelah ini orang alim taubat dari semua itu dan meninggal dunia, maka di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau kana dambuka fima baini wa bainaka la ghafartuhu laka. Walakin kaifa biman adlaltahu min ibadi fa adkhaltahumun nar." Kalau dosa yang ada antara diriku dan dirimu, kata Allah, aku ampuni engkau. Lalu bagaimana nasib manusia-manusia yang engkau menyesatkannya sehingga mereka masuk ke dalam neraka? Itu bagaimana, siapa yang tanggung jawab tuh? Yang engkau ajarkan kesesatan, yang ngapir-ngapirin orang, yang bid'ahin orang, yang nyesat-nyesatin orang, setelah engkau meninggal ajaranmu masih dipakai oleh mereka sehingga mereka masuk ke dalam neraka. Kalau begitu yang tanggung jawab siapa, kata Allah? Padahal dia udah taubat. Itu dikisahkan di dalam kitab Faidul Qadir. Kalau di Kinwanun Daniyah pada faedah yang ke-130. Wa qala al-allamatul muhadditsul Munawi rahimahullahu ta'ala syarihan haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-allamah al-muhaddits al-Munawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, ana ma'a abdi ma dzakaroni, aku bersama hambaku, ma dzakaroni, selama ia menyebut-nyebut namaku, wa taharrakat bi syafatahu, dan bergerak-gerak bibirnya menyebut-nyebut namaku. Fahuwa
ma'a man yadkuruhu biqalbihi, maka dia Allah itu bersama orang yang menyebut namanya dengan hatinya. Wa ma'a man yadkuruhu bilisanihi, dan bersama orang yang menyebut-nyebut namanya dengan lisannya. Walakin ma'iyatuhu ma'adzikril qalbi atamu, tetapi kebersamaan Allah bersama zikir hati itu adalah lebih sempurna. Ada lakin tuh. Lakin dengan lakinna beda. Kalau lakin harus istidrokin, la amala laha. Lakin itu huruf istidrok, gak ada amalnya dia. Kalau lakinna ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Kalau lakinna itu mengamalkan sama seperti amalannya inna, menasobkan isim dan melopatkan khobar. Wa khussal lisanu, dan dikhususkan lisan itu li'ibhamihi, untuk memberikan pemahaman kepadanya, dukhulal a'la bil aula, akan masuknya yang lebih tinggi kepada yang lebih utama. Lakin mahabbatuhu wa dzikruhu, tetapi cintanya dan sebutannya, limastaula ala qalbihi wa ruhihi, dari sesuatu yang menguasai atas hati dan ruhnya, sorok ma'ahu wa jalisahu, maka akan menjadi kebersamaan dengannya dan menjadi teman duduknya. Titik sampai situ. Waluzumud dzikri, dan senantiasa berzikir, inda ahli turuki, di sisi ahli-ahli tasawuf. Torik jamaknya turuk. Cuma gak usah nanya orang Indramayu artinya apaan. Minal arkanil muwassilati ilallahi ta'ala, termasuk dari rukun yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Wahuwa salah satu aksamin, dan dia ada 3 macam. Zikrul awami bil lisani, zikirnya orang awam dengan lisan. Wa dzikrul khawasi bil qalbi, dan zikirnya orang yang istimewa dengan hati. Wa dzikru khawasil khawasi, dan zikirnya orang yang teristimewa, bibanaihim an dzikrihim, dengan fananya mereka dari zikirnya, inda musyahadatihim madkurahum, ketika menyaksikan mereka zat yang disebut-sebut itu. Hatta yakunal haqqu masyhudan fi kulli halin, sehingga adalah Allah itu senantiasa dilihat dalam segala keadaan. Kata Imam Ghazali, manusia itu punya 4 mata. 2 mata dia di kepalanya, 2 mata di hatinya. Qalu, mereka berkata, walaysa lil musafiri, dan tidak ada untuk orang yang berjalan, ilallahi, menuju Allah, bi sulukihi, dalam perjalanannya itu, anfa'u minadzikril mufradil qati'i, yang lebih bermanfaat dari zikir mufrad yang memutuskan, minal afidati, dari hati, al-aghyara, akan perubahan-perubahannya.
Wa huwa Allahu, yaitu Allahu, Allahu, Allahu. Wa qad warada fi haqiqati dzikri, dan sungguh telah menjelaskan dalam hakikat zikir, wa atharihi, dan pengaruhnya, wa tajalliyatihi, dan penampakannya, ma la yafhamuhu illa ahlu tauhid, sesuatu yang tiada akan memahaminya kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Zikir Allahu, 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 la yafhamuhu illa ahlu tauhid, tidak akan memahaminya kecuali ahlu tauhid. Ahlu tauhid orang-orang yang udah ngerasain. Teori apa praktek ya jauh beda. Wa qala al-allamatul khadimiyyu rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Allamah Al-Khadimi rahimahullahu ta'ala, nama aslinya Muhammad bin Mustafa bin Uthman Abu Sa'id Al-Khadimi Al-Hanafi, ulama yang lahir di Bukhara, daerah Uzbekistan, wafat pada tahun 1176 Hijriah. Pengarang kitab Majma'ul Haqa'iq, Al-Barikatul Mahmudiyah, Risalah fi Tafsiril Basmalah. Al-Allamah Al-Khadimi, ulama yang bermadhab kepada Al-Imam Hanafi. Wa'lam annasmal jalalati Allahi huwal ismul a'zamu, ketahuilah bahwa nama Allah, bahwa ismul jalalah Allah, huwal ismul a'zamu, adalah al-ismul a'zam, isim a'zam. Inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah, wal Kisai, menurut Imam Kisai, wasya'bi, menurut Imam Sya'bi, wa Ismail bin Ishaq, dan menurut Imam Ismail bin Ishaq, wa Abi Hafsin, dan menurut Imam Abi Hafs, wa sa'iri jumhuril ulama'i, dan seluruh mayoritas para ulama. Wa huwa i'tiqadu, dan ini adalah keyakinannya, jamahiri masyayikh sufiyati, jumhur masyayikh sufiyah, guru-guru tasawuf, wa muhaqqiqil arifina, dan para al-arifin, wali-wali Allah. Fa innahu la dzikra indahum, maka sesungguhnya tidak ada zikir di sisi mereka, li sahibi maqamin, untuk orang yang memiliki kedudukan, fauqa maqamil dzikri, di atas kedudukan zikir, bismillahi mujarradan, dengan menyebut nama Allah secara murni. Qala Allahu li nabiyyihil Mustafa alaihi salatu wassalamu, kulillahu thumma darhum. Allah berfirman kepada nabinya Al-Mustafa alaihi salatu wassalamu, kulillahu thumma darhum, katakanlah Allah, thumma darhum, lalu biarkanlah mereka. Jadi ada di situ kata makom, ada mukom. Kalau mukom bidhammil mim, masdarun mimiyun bimakna iqamah. Kalau mukom adalah masdar mimi, artinya adalah iqamah. Iqamah. Sedangkan makom bifathil mim adalah ismu makan, bimakna maudhi'ul iqamah. Jadi mukom itu iqamah, kalau makom maudhi'ul iqamah. Wa qala al-imamul Junaidu,
radhiyallahu anhu berkata, Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu, Sayyidu Taifati Sufiyah, pemimpin ulama-ulama tasawuf, Zakiru hadal ismi Allahi, orang yang berzikir menggunakan nama Allah, Dahibun an nafsihi, maka dia adalah orang yang lenyap dari dirinya. Muttasilun bi rabbihi, tersambung kepada Tuhannya. Qaimun bi adai haqqihi, orang yang menegakkan dalam menunaikan hak-haknya. Nazirun ilaihi biqalbihi, orang yang memandang kepada Allah dengan hatinya. Qad ahraqat anwaru syuhudi sifati basyariyatihi. Qad ahraqat, sungguh telah membakar, anwaru syuhudi, cahaya penglihatannya itu, sifati basyariyatihi, sifat-sifat kemanusiaan. Wa qala al-imamu Ibnu Ajibata radhiyallahu anhu. Kalau qala kata, kalau qala laka akhbaraka, kalau qala anka akhbara bisya'nika, kalau qala fika dzakara ra'yahu fika, kalau qala alaika iftara. Yang pertama, jika dikatakan qala laka, artinya akhbaraka, dia memberitakan kepadamu. Kalau dia katakan qala anka akhbara bisya'nika, dia mengkhabarkan dengan keadaanmu. Qala fika dzakara ra'yahu fika, artinya dia menyebutkan pendapatnya di hadapanmu. Qala alaika iftara, kalau qala alaika artinya dia membohongimu. Berkata Al-Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani, pengarang kitab Iqadul Himam Bisyarhil Hikam dan Al-Bahrul Majid fi Tafsiril Qur'anil Majid. Beliau berkata, fal ismul mufradu Allahu huwa sultanul asma'i. Al ismul mufrad artinya Allah adalah rajanya nama. Huwa sultanul asma'i, rajanya nama. Wa huwa ismullahil a'dhamu, dan dia adalah ismullahil a'dham. Wala yazalul muridu yadkuruhu bilisanihi, dan tidaklah senantiasa seorang murid, wala yazalul muridu yadkuruhu bilisanihi, dan seorang murid yang senantiasa berzikir dengan lisannya, wa yahtazzu bihi, dan menyukai dengannya, hatta yang tajiza bilahmihi wa damihi, sehingga bercampurlah lafzul jalalah itu bilahmi wa damih, dengan dagingnya dan darahnya. Wa tasri anwaruhu, dan berjalanlah cahayanya, fi kulliyatihi wa juz'iyatihi, pada anggota badannya yang besar dan anggota badannya yang kecil. Orang yang senantiasa berzikir dengan nama Allah, 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 maka itu akan menjadi darah dagingnya, dan cahayanya itu akan menyebar kepada seluruh anggota badannya, sehingga dia wafat secara otomatis dalam keadaan husnul khatimah. Waktu maqala waqala Syekhu Abul Abbasi Al-Mursi, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya katsiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.